السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ciri-ciri orang yang akan masuk surga dan ciri-ciri orang yang akan masuk neraka. Yang satu lemah, tidak berdaya, diremehkan, tidak dianggap, tidak terkenal. Yang satunya masyhur, kuat, mustakbir, membesarkan dirinya, jawad, utul, keras, bengis. Ini secara akhlak. Ya, kita lanjut 253. Wa an Abil Abbas, namanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beberapa sahabat yang namanya buruk oleh Nabi diganti dengan Sahal. Sahal itu mudah. Marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba lewat seorang laki-laki. Laki-laki ini gagah, keren, parlantai, pakaiannya bagus, terlihat bukan orang sembarangan, tapi bangsawan kaya raya. Biasanya terlihat dari penampilannya. Kalau sekarang mungkin kendaraannya. Ya. Tidak mungkin orang miskin, tidak mungkin orang biasa, sementara kendaraannya, mobilnya harga miliaran misalnya. Maka dilihat sekilas orang tahu. Faqala li rajulin indahu jalis. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, atau salah satu orang dari mereka. Nabi bertanya, ma ra'yuka fi hada? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang baru saja lewat ini? Gagah, pakaiannya bagus, parlantai, keren, dan seterusnya. Dijawab oleh sahabat yang ditanya ini, rajulun min asrafin nas. Dia laki-laki mulia. Mulia dalam hal dunia, ya. Terhormat, kaya, bangsawan. Hadza wallahi hariyun in khataba ayunqaha. Kalau dia melamar wanita untuk dinikah, pasti diterima. Siapa yang mau nolak?
gagah, ganteng, keren, parlante, kaya, bangsawan. Wa in syafa'a ayyu syafa'. Kalau dia memberikan syafaat, pasti diterima. Kan kadang-kadang orang itu butuh pertolongan. Ya. Misalnya dia mau pinjam uang, nggak dikasih. Tiba-tiba datang orang kaya raya pakai mobil mewah mengatakan kasih, tolong dia. Nah, ini syafaat namanya. Rasul pernah memintakan syafaat untuk Mugis kepada Bariroh. Mugis dan Bariroh ini suami istri, dua-duanya budak. Sepertinya pernah kita bahas dulu bahwa Bariroh ini karena sudah dimerdekakan oleh Aisyah, dia ingin lepas dari Mugis, suaminya yang masih budak itu. Sementara Mugis masih sangat ingin berkeluarga, berumah tangga dengan Bariroh. Maka kemana Bariroh pergi, diikuti oleh Mugis sambil menangis. Nabi kasihan, Nabi memintakan syafaat. Ya. Dan syafaat Nabi ini ditolak oleh Bariroh. Ya. Dari sini kita tahu ya, seorang Bariroh saja menolak syafaat dari Nabi, apalagi Allah. Ya. Mungkinkah Allah menolak syafaat dari Nabi? Ya mungkin sekali. Namanya juga syafaat kan? Permohonan doa. Dari sini salah bagi kita kalau terlalu mengandalkan syafaat. Syafaat Nabi, syafaat Rasulullah, syafaat. Jangan. Ya. Karena syafaat itu bukan ketok palu. Artinya kalau sudah mendapatkan syafaat Nabi pasti masuk surga. Tidak. Lah kalau begitu caranya, barangkali nggak ada orang masuk neraka. Nggak ada. Rasulullah itu begitu sayangnya kepada umat ini. Tentu semua akan diberi syafaat oleh beliau. Yang rajin sholat, yang jarang sholat, yang nggak pernah sholat, yang jauh dari maksiat, yang kerjaannya zina, kerjaannya minum khamr, semua akan diberi syafaat oleh Nabi. Berarti semuanya akan masuk surga? Tidak ada yang masuk neraka? Salah. Ya. Kenapa? Karena syafaat Nabi ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Yang waktu itu pernah kita bahas, ya Allah selamatkan si A dari neraka, kata Allah, ya. Nabi minta lagi, ya Allah selamatkan si B dari neraka, kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si C dari neraka, kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si D dari neraka, kata Allah, tidak. Jadi tidak semuanya dijawab oleh Allah, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Enggak ada gunanya syafaat itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Disinilah jangan terlalu mengandalkan syafaat. Bahkan insya Allah antum masih ingat syafaat Nabi itu buat siapa? Syafaat Rasulullah itu buat siapa? Buat para pelacur, para germo, pengedar narkoba, yang jarang sholat, pencuri, pezina. Bukan buat orang-orang soleh. Orang-orang soleh masuk surga tanpa syafaat. Kecuali syafaatul udma ya, yang sering kita bahas itu. Ya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Siapa? Pelacur tadi, pezina, penjudi, pembohong, jarang sholat. Itu yang akan dapat syafaat. Adapun orang-orang saleh masuk surga tanpa syafaat.
Insya Allah antum tahu ya, mana yang lebih hebat, masuk perguruan tinggi karena prestasi, apa bisa masuk perguruan tinggi karena dia dapat syafaat dari rektornya, dia keponakan rektornya misalnya. Antum tahu hebatan yang mana, gitu ya. Maka jangan terlalu mengandalkan syafaat. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban seorang sahabat tadi, Nabi diam. Ya. Ketika Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki yang baru lewat sini, yang gagah, yang keren, yang parlente, yang mewah pakaiannya, dijawab, orang seperti ini kalau melamar wanita pasti diterima, kalau memberikan syafaat pasti berhasil. Nabi diam. Summa marra rajulun akhar, tidak lama dari itu lewat lagi laki-laki. Ya. Bagaimana keadaannya? Compang-camping, kusut, lusuh, pakaiannya sangat murah, bahkan terlihat lusuh, sudah lama dipakai. Intinya dia orang miskin, terlihat dari penampilannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada sahabat yang ada di samping beliau, ma ra'yuka fi hadha? Sekarang bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang baru lewat, yang kedua ini? Dijawab, ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasul, dia itu orang fakir, miskin, melarat. Ada hariyun in khotaba alla yunkaha. Kalau orang ini melamar wanita, kemungkinan besar akan ditolak. Wa in syafa'a alla yusaffa. Kalau dia memberikan syafaat, nggak akan diterima, tertolak, nggak berhasil. Wa in qala alla yusma'a, kalau dia bicara nggak ada yang mau dengar. Sampai hari ini ya, coba kalau di hadapan kita ini seorang wali kota, seorang gubernur, atau seorang pengusaha besar, dia ngomong, kita semua diem, dengerin. Tapi kalau yang ngomong itu teman kita, tetangga kita, orang miskin, orang nggak punya apa-apa, kita malas dengerin. Dan begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban ini, Rasul bersabda, hadza khairun. Laki-laki kedua itu lebih baik. Laki-laki kedua yang compang-camping miskin tadi lebih baik dari min mil'il ardi mithli hadha, dari laki-laki pertama yang parlante, yang keren itu, sepenuh bumi. Berapa juta sepenuh bumi? Berapa miliar? Ya, berapa triliun sepenuh bumi, mil'il ard. Ya, kita berandai-andai aja 1000 triliun ya. Ini laki-laki yang satu yang compang-camping ini lebih baik dari 1000 triliun manusia yang pertama tadi. Kok Nabi bisa tahu? Tentu dari Allah. Kenapa penilaian seperti itu? Karena di mata Allah, Allah tidak melihat rupa, fisik, wajah, kendaraan, nasab, dan seterusnya. Yang dilihat oleh Allah adalah amal. Amal. Ya. Tentu ini hal gaib. Tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Allah memberitahu hanya kepada Nabi SAW. Di sini Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu. Alimul ghaibi
fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal-hal yang gaib kecuali kepada para nabi, para rasul. Maka jika ada orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib padahal dia bukan nabi, bukan rasul, jelas hari ini nggak mungkin ada lagi nabi, rasul, maka dia pasti bohong, dusta. Saya tahu apa yang akan terjadi 2 bulan lagi. Bohong, dusta. Saya tahu apa yang terjadi kepada anak ini nanti ketika umur 30 tahun. Wajib kita ingkari. Bohong, dusta. Karena hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fikul hadis. Yang pertama, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mulazimina lahu. Para sahabat itu selalu bermulazamah kepada Nabi. Di mana Nabi berada, di situ para sahabat berkumpul. Karena setiap kali Nabi bersabda, bukan bersabda doang ya, berbuat, bahkan bukan berbuat, diam. Tapi diam nih, nggak ngomong apa-apa, nggak melakukan apa-apa. Itu ilmu, itu wahyu, padahal diam. Gitu ya. Misalnya ketika para sahabat termasuk Khalid bin Walid makan daging tok dengan begitu lahapnya, Nabi diam. Larang enggak, nyuruh enggak, makan juga enggak, ikut makan juga enggak, Nabi diam. Maka ini adalah ilmu. Maka ini adalah ilmu, wahyu, bahwa daging dop halal apa haram? Halal. Halal. Sebab kalau haram tentu akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau tidak mau makan, ya tidak pingin, tidak selera, ya nggak usah Nabi. Kita kan begitu, kita tidak mengharamkan daging kambing misalnya. Berapa banyak dari kita yang nggak mau, nggak doyan, gitu ya. Begitu pula Nabi tidak mau, tidak doyan daging dop itu. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Berarti halal. Karena beliau diam. Mendiamkan para sahabat yang memakan daging dop. La yufarikunahu hatta la yafutuhum minal khairil ladhi indahu. Para sahabat merasa rugi ketika ada Nabi lalu tidak di situ. Tentu akan kehilangan ilmu. Dalam hal ini para sahabat walaupun tidak dikomando ya, mereka bergantian. Waktu itu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar. Besoknya lagi bersama Abu Hurairah. Besoknya lagi bersama Anas bin Malik. Besoknya lagi bersama Ali bin Abi Thalib. Besoknya lagi bersama Aisyah, bersama Ummu Salamah. Terus maka para sahabat semuanya meriwayatkan apa yang didengar dari Nabi, apa yang dilihat dari Nabi. Sampailah ke Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, lalu ditulis sebagai hadis. Ya. Ini sengaja Allah mentakdirkan hal seperti ini. Maka sampai hari ini kita kaum muslimin dan siapapun yang mau belajar bisa tahu bagaimana keadaan Nabi 1400 tahun yang lalu. Bagaimana beliau bersama istri-istrinya, bagaimana beliau bersama tetangganya,
bersama sahabatnya, bagaimana beliau dalam peperangan, bagaimana beliau ketika makan, bahkan bagaimana beliau ketika mandi junub. Beliau mandi junub saja direkam oleh Aisyah, diceritakan oleh Aisyah kepada murid-muridnya. Aisyah mengatakan hal pertama yang dilakukan oleh Nabi saat mandi junub adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian tangan kiri beliau digosok-gosokkan ke tanah, ke lantai. Kemudian beliau berwudu tanpa kaki. Kemudian beliau mengguyur kepalanya 3 kali. Kemudian seluruh badannya 3 kali, diawali dari yang kanan dan terakhir kaki. Segitunya. Ya. Bahkan bagaimana beliau membersihkan diri dari kotoran, ya, istilah kita cebok, ya, itu ada riwayatnya. Maka kalau Nabi tidak mengajarkan bagaimana cara memilih presiden, bagaimana cara memilih gubernur, bagaimana cara mengatur negara, sepertinya kok aneh, ya. Sementara tata cara buang air saja beliau ajarkan. Ini jawaban Abu Dzar, Salman Al-Farisi dan lain-lain ketika ditanya oleh orang kafir, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu? Dijawab, iya. 'Allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Betul. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara buang air. Mosok tata cara buang air saja beliau mengajarkan, sementara tata cara memilih presiden, gubernur, wali kota, bagaimana cara supaya ekonomi tidak terpuruk, bagaimana supaya masyarakat itu damai, sejahtera, Nabi malah nggak ngajarin. Aneh seaneh-aneh. Jawazu istiftahil alim jalsatahu bisu'ali talamidihi. Bolehnya seorang yang berilmu membuka majelisnya dengan pertanyaan. Ini kan majelis tadi, ya. Jadi majelis Nabi itu tidak harus formal seperti kita. Ayo ngumpul dulu di masjid. Ada protokolnya, ada MC-nya, ada pembukaannya. Enggak. Ketika Nabi duduk di samping masjid, di dekat kuburan, di tengah padang pasir, di dekat rumah, ada sahabat beliau 3 orang, 5 orang, itulah majelis. Itulah majelis ilmu. Enggak seperti kita, harus di masjid, harus ada protokolnya, harus ada pembukaannya. Bagus, hebat. Begitu keluar dari masjid, udah beda lagi. Ngomongannya udah ngelantur. Ya, itulah kita. Adapun Nabi terus. Setiap kali ada beliau bersama para sahabat, itulah majelis. Majelis ilmu. Nah, di sini beliau mengawali majelis beliau dengan pertanyaan. Dan ini lebih mengena. Saya teringat waktu SMP sepertinya, ya. Anak-anak ribut. Tiba-tiba guru datang. Ya. Langsung memberikan pertanyaan. Ya. Langsung pada dia. Gitu. Guru ini pintar. Dia, anak-anak diam, diam anak-anak. Pak guru buru nggak mau mulai sebelum kalian diam. Ayo diam. Nah, ini kan ya boleh-boleh saja tentunya, tapi kurang menarik. Ini si guru ini langsung memberikan pertanyaan yang membuat anak-anak ini berpikir.
dan diam tentu. Ya. Ini lihat Nabi SAW mengawali majlis langsung dengan pertanyaan. Kemudian Allahu la yanduru ila suwarin nasi wa amwalihim wa ahsabihim wa ansabihim. Allah tidak melihat rupa, harta, tahta, nasab. Tentu ini bukan batasan. Masuk rumah, kendaraan, sawahnya ada berapa hektar, kebunnya ada berapa luas, dan seterusnya, semuanya tidak dilihat oleh Allah. Ketika kelak Allah akan mengangkat derajat seseorang, ini berada di surga Firdaus, yang ini berada di surga Aden, yang ini ada di Jannatul Ma'wa. Allah tidak melihat ini semua. Tapi amal dan hati, hati dan amal, dua-duanya dilihat oleh Allah. Ya. Kemudian adamul istihanati bil fuqara'i wal akhfiya'i wal adqiya. Tidak boleh merendahkan, meremehkan orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terkenal, sementara dia bertakwa. Farubba wahidin minhum khairun min mil'il ardi min ashabis sultan wasyaraf. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu bahwa si fulan yang sangat tidak terkenal ini, si fulan yang satu RT saja banyak yang nggak kenal, saking miskinnya, saking nggak terkenalnya, saking nggak ada manfaatnya bagi orang lain, tapi dia bertakwa. Waktu sholat berjamaah dan seterusnya, intinya dia taat kepada Allah. Itu lebih baik dari raja-raja, presiden-presiden sepenuh bumi. Ya. Ini bicara sesama muslim ya. Kalau kafir kan udah jelas ya. Kalau kafir udah jelas. Seburuk-buruk seorang muslim pasti lebih baik dari orang kafir manapun. Mau dia presiden Amerika, mau dia presiden Rusia, mau dia pembesar seluruh dunia, pasti kalah oleh seorang muslim yang paling rendah. Istilah kita yang jarang sholat, yang subuh sering kesiangan, lebih baik dari siapa misalnya Bunda Teresa, Mahatma Gandhi. Itu kan orang-orang baik, orang-orang dermawan ya. Karena muslim dengan kafir. Nah, perbandingan di sini ini terlalu jauh lah perbandingannya. Ini perbandingan muslim dengan muslim. Ya. Ya, yang mudah saja, misalnya ada saudara kita, tetangga kita, soleh, taat, bertakwa di mata Allah, dia lebih baik dari siapa misalnya, Raja Salman misalnya. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Lebih baik dari Presiden Mesir misalnya, lebih baik dari MBS misalnya. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Sama-sama muslim. Kemudian at-tafadulu bainan nasi bittaqwa. Kemuliaan seorang manusia itu ada di takwa. Bukan pakaian, bukan penampilan, bukan rumah, bukan kendaraan, harta, pangkat, jabatan, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ada perselisihan ratusan tahun para ulama, mana yang lebih baik? Dapat nikmat kemudian bersyukur, apa dapat musibah kemudian bersabar? Oh, berselisih para ulama ratusan tahun.
Nah, perselisihan ini berhenti seolah dihakimi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Siapa yang lebih bertakwa? Nah, gitu. Mana yang lebih baik? Dapat nikmat kemudian bersyukur, apa dapat musibah kemudian bersabar? Kan dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang muslim, karena seluruh keadaannya baik terus, tidak pernah buruk. Kaya baik, miskin baik. Sehat baik, sakit baik. Sukses baik, gagal baik, dan begitu seterusnya. Asal ketika kaya bersyukur, ketika miskin bersabar. Ketika sehat bersyukur, ketika sakit bersabar. Nah, permasalahannya mana yang lebih baik? Yang bersyukur apa yang bersabar? Berselisih para ulama selama ratusan tahun, dihakimi oleh Syekhul Islam dengan mengatakan siapa yang lebih bertakwa. Kemudian at-targhibu fi inkahis salihin was salihat walau kanu fuqara. Anjuran untuk menikahkan orang-orang saleh, orang-orang salihah, walaupun miskin, walaupun fakir. Ya, antum punya anak gadis, kemudian dilamar oleh laki-laki miskin, ya kerja cuman OB misalnya. Tapi antum tahu dia soleh, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, selalu hadir di majelis ilmu, mengamalkan sunnah Nabi. Lebih baik diterima daripada menerima lamaran laki-laki yang kaya raya, mewah, tapi jarang sholat berjamaah, bahkan jarang sholat, gitu ya. Kita tidak tahu sebulan lagi, setahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu, gaib. Berapa banyak hari ini dia OB, dia cuman pedagang asongan, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, dia pengusaha besar. Nggak ada yang tahu. Itu gaib. La qimata lil urfi sa'id alladhi yukhaliful miqyasis syar'i. Tidak ada harganya sebuah kemuliaan, kehebatan, kemewahan, pangkat tinggi ketika itu bertentangan dengan syariat. Ketika maksiatlah, tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Yang terakhir, at-takallumu ala man lam yakun hadiran liya'lama an-nasu amruhu aw liyuhaddiru syarrahu la yu'addu minal ghibah. Membicarakan keburukan orang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tidak selamanya ghibah yang haram. Ya. Kan seolah Nabi ghibah kan? Nabi menggibai orang kedua digibah oleh Nabi kan? Orang pertama ya. Orang pertama itu begini-begini digibah oleh Nabi kan? Direndahkan oleh Nabi. Bolehkah? Boleh, karena untuk ilmu. Untuk ilmu. Oleh karena itu tidak semua gibah itu haram. Ada gibah yang boleh. Bahkan dulu ada satu majelis, majelis ulama, disebutnya majelis gibah. Bahkan ketika ulama ini membuka majelisnya, beliau mengatakan, nagib fillahi sa'atan. Mari kita gibah sejenak. Gibah karena Allah. Apa isi majelisnya? Si fulan hafalannya lemah, jangan diterima riwayatnya. Si fulan tidak siqah, dia pembohong, hadisnya jangan diterima. Si fulan berubah hafalannya ketika tua. Si fulan jelek-jelekin semua. Ya, demi apa? Demi menjaga hadis-hadis Nabi, jangan tercampur antara yang sahih dengan yang dhaif.
Jangan sampai ada yang bukan sabda Nabi dianggap sabda Nabi. Jangan sampai ada anggapan ini bukan ajaran Islam dianggap ajaran Islam, sebagaimana hari ini kita saksikan. Entah berapa juta saudara kita kaum muslimin menjadi korban hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang beredar, hadis-hadis tentang Yasin semuanya nggak ada yang dhaif, semuanya dhaif semua, nggak ada yang sahih. Hari ini kaum muslimin terlanjur mempercayainya, membaca Yasin tiap malam Jumat dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu banyak sekali, bukan satu. Hadis-hadis tentang puasa Rajab, seluruh hadis-hadis tentang keutamaan puasa Rajab dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau mengatakan Sabtu pun tidak ada yang sahih, sama dengan hadis-hadis keutamaan surat Yasin. Ya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini semua bukan sabda Nabi SAW. Nah, ini perlunya ghibah, tapi ghibah karena Allah. Apa hanya dalam urusan agama, akhirat? Enggak juga. Dalam urusan dunia bisa juga. Misalnya, antum ngomong sama saya, Pak, kalau mau diajak bisnis sama dia, jangan mau. Dia pembohong, pendusta, saya tahu persis. Ini kan ghibah. Tapi dalam rangka menyelamatkan saya, supaya saya tidak tertipu oleh dia. Antum tahu persis siapa dia. Gitu ya. Jadi bukan hanya urusan agama, urusan dunia pun boleh. Artinya, ghibah ketika ada manfaatnya, boleh. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.